senang sekali Kak Angel masih bisa membawakan cerita sekolah minggu hari ini. Sebelum kita mendengarkan cerita sekolah minggu hari ini, Kak Angel mau mengajak adik-adik untuk bernyanyi bersama-sama dengan Kak Angel. Lagu yang akan kita nyanyikan berjudul Kubuka Alkitab. Kita akan menyanyikannya dengan gerakan. Ikuti gerakan Kak Angel ya. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, seperti biasa, Kak Angel mau mengajak adik-adik untuk bermain bersama-sama dengan Kak Angel. Nama permainannya adalah Ingat-Ingat. Sekali lagi, nama permainannya adalah Ingat-Ingat. Kak Angel akan meminta adik-adik untuk mengingat benda-benda yang ada di bawah ini. Benda yang pertama adalah kipas kecil. Benda yang kedua adalah kunci. Dan benda yang ketiga adalah dompet. Kak Angel ulangi, benda yang pertama adalah kipas kecil. Benda yang kedua adalah kunci. Benda yang ketiga adalah dompet. Sekarang, Kak Angel meminta adik-adik untuk mengulanginya bersama-sama dengan Kak Angel. Benda yang pertama namanya adalah kipas kecil. Benda yang kedua namanya adalah kunci. Dan benda yang ketiga namanya adalah dompet. Lalu ketika benda ini akan Kak Angel masukkan ke dalam sebuah plastik. Masing-masing plastik warnanya berbeda-beda ya. Plastik yang pertama adalah berwarna hitam. Plastik yang kedua berwarna putih. Dan plastik yang ketiga berwarna merah. Kak Angel ulangi, plastik yang pertama berwarna hitam, plastik yang kedua berwarna putih, dan plastik yang ketiga berwarna merah. Kak Angel akan memasukkan ke dalam plastik. Apakah kalian masih mengingat benda apa yang ada di dalam plastik ini? Tadi benda yang pertama adalah kipas kecil. Benda yang kedua adalah kunci. Dan benda yang ketiga adalah dompet. Bagaimana kalau Kak Angel mengacak-acaknya dan meminta kalian untuk menebak benda apa yang ada di dalamnya? Apakah kalian ingat? Kak Angel hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Kita akan menebaknya bersama-sama. Benda apakah yang ada di dalam plastik berwarna merah? Isinya adalah dompet. Lalu, benda yang ada di plastik berwarna hitam, isinya adalah kipas kecil. Dan benda yang ada di plastik berwarna putih, tentu saja isinya adalah kunci. Kita sudah bermain permainan ingat-ingat tadi. Bagaimana menurut kalian? Apakah permainannya mudah? Untuk sebagian orang, permainannya adalah permainan yang mudah. Namun, untuk sebagian orang lagi, permainannya adalah permainan yang sulit. Nah, bagaimana dengan mengingat-ingat cerita Alkitab? Mudah atau tidak ya untuk mengingat-ingat cerita Alkitab? Supaya mudah, kita harus membacanya berulang-ulang kali supaya kita ingat. Nah, hari ini kita akan belajar mengingat dari salah satu tokoh Alkitab. Namanya siapa ya? Kak Angel akan berikan clue-nya. Clue yang pertama, dia adalah seorang raja dari kerajaan Yehuda. Clue yang kedua, ayahnya bernama Raja Ahas. Clue yang ketiga,
dia berumur 25 tahun ketika dia menjadi raja. Dan clue yang keempat, dia memerintah selama 29 tahun. Kira-kira sampai di sini sudah ada yang mengingatnya? Clue yang terakhir, umurnya diperpanjang Tuhan selama 15 tahun. Pasti ingat ya siapa tokoh yang Kak Angel ceritakan? Namanya adalah Raja Hizkia. Hizkia adalah seorang raja dari kerajaan Yehuda yang dipilih Allah untuk memulihkan keagamaan orang Israel yang saat itu telah kembali dari pembuangan di Babel. Nah, pada saat itu orang-orang masih menyembah patung-patung berhala. Namun, pada masa pemerintahan Raja Hizkia berhasil merobohkan patung-patung berhala tersebut dan mengembalikan peribadahan mereka ke bait suci yang berpusat di Yerusalem. Hizkia memulai pembaharuan dengan menyucikan bait Allah di Yerusalem, dan yang kedua, mengajak orang-orang untuk mengingat kembali kebaikan Tuhan dalam kehidupan mereka. Maka Raja Hizkia mengajak orang-orang untuk mengadakan Paskah. Adik-adik, mari kita membuka Alkitab kita bersama-sama di dalam 2 Tawarik 30 ayat 1 sampai dengan 15. Kak Uwi ulangin ya, kita buka Alkitab kita bersama-sama di dalam 2 Tawarik 30 ayat 1 sampai dengan 15. Demikian firman Tuhan. Kemudian Hizkia mengirim pesan kepada seluruh Israel dan Yehuda, bahkan menulis surat kepada Efraim dan Manasye, supaya mereka datang merayakan Paskah bagi Tuhan Allah orang Israel di rumah Tuhan di Yerusalem. Raja bersama-sama para pemimpin dan seluruh jemaah di Yerusalem merancangkan untuk merayakan Paskah pada bulan kedua, karena mereka tidak dapat merayakannya pada waktunya sebab para imam belum menguduskan diri dalam jumlah yang cukup dan rakyat belum terkumpul di Yerusalem. Rancangan itu diterima baik oleh raja dan seluruh jemaah. Mereka memutuskan untuk menyiarkan maklumat di seluruh Israel dari Beersheba sampai Dan, supaya masing-masing datang ke Yerusalem merayakan Paskah bagi Tuhan Allah Israel, karena mereka belum merayakannya secara umum seperti yang ada tertulis. Maka berangkatlah pesuruh-pesuruh cepat ke seluruh Israel dan Yehuda membawa surat dari raja dan para pemimpin dan mengatakan sesuai dengan perintah raja. Hai orang Israel, kembalilah kepada Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, maka ia akan kembali kepada yang tertinggal daripada kamu, yakni mereka yang terluput dari tangan raja-raja Asyur. Janganlah berlaku seperti nenek moyangmu dan saudara-saudaramu yang berubah setia terhadap Tuhan Allah nenek moyang mereka, sehingga ia membuat mereka menjadi kedahsyatan seperti yang kamu lihat sendiri. Sekarang janganlah tegar tengkuk seperti nenek moyangmu. Serahkanlah dirimu kepada Tuhan dan datanglah ke tempat kudus yang telah dikuduskannya untuk selama-lamanya, serta beribadahlah kepada Tuhan Allahmu supaya murkanya yang menyala-nyala undur daripadamu. Karena bila mana kamu kembali kepada Tuhan, maka saudara-saudaramu dan anak-anakmu akan mendapat belas kasihan dari orang-orang yang menawan mereka, sehingga mereka kembali ke negeri ini. Sebab Tuhan Allahmu pengasih dan penyayang. Ia tidak akan memalingkan wajahnya daripada kamu, bila mana kamu kembali kepadanya. Ketika pesuruh-pesuruh cepat itu pergi dari kota ke kota, melintasi tanah Efraim dan Manasye sampai ke Zebulon, mereka ditertawakan dan diolok-olok. Namun beberapa orang dari Asyer, Manasye dan Zebulon merendahkan diri dan datang ke Yerusalem. Di Yehuda nyata pula tangan Allah yang membulatkan hati mereka untuk melakukan perintah raja dan para pemimpin sesuai dengan firman Tuhan. Maka berkumpullah di Yerusalem banyak orang, suatu jemaah yang sangat besar untuk merayakan hari raya roti tidak beragi pada bulan yang kedua. Lalu bangunlah mereka menjauhkan mezbah-mezbah yang ada di Yerusalem. Juga semua mezbah korban ukupan disingkirkan dan dibuang ke lembah Kidron.
Kemudian disembelilah domba Paskah pada tanggal 14 bulan kedua, maka para imam dan orang-orang Lewi merasa malu, lalu menguduskan dirinya dan membawa korban bakaran ke rumah Tuhan. Demikian firman Tuhan. Dalam Perjanjian Lama, Paskah dimengerti sebagai suatu tanda untuk mengingat penyertaan Tuhan dalam kehidupan orang Israel yang telah membawa mereka keluar dari tanah perbudakan Mesir. Raja Hizkia menyuruh beberapa orang untuk menyampaikan pesan kepada semua orang supaya mereka mengadakan Paskah. Nah, setelah semua orang mendengar kabar tersebut, mereka beramai-ramai datang ke Yerusalem untuk mengadakan Paskah. Mereka duduk bersama-sama, yang tua, yang muda, yang besar, yang kecil, mereka mengadakan Paskah. Raja Hizkia mengadakan Paskah karena Raja Hizkia mengingat kebaikan Tuhan dalam kehidupan orang Israel. Nah, kita bisa belajar dari Hizkia yang mengingat firman Tuhan untuk merayakan Paskah. Sebagai anak-anak Tuhan, kita juga diajak untuk mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita melalui cerita-cerita di dalam Alkitab. Mengapa melalui cerita dalam Alkitab? Karena melalui cerita-cerita Alkitab, kita dapat belajar dari tokoh-tokoh yang ada di dalamnya. Dan juga kita bisa memperoleh kekuatan dan penghiburan dari firman Tuhan yang kita ingat. Sekarang, Angel mau bertanya, apakah kamu ingat cerita-cerita Alkitab yang pernah Angel sampaikan? Kalau kamu ingat, kita coba ya. Yang pertama adalah gambar ini. Cerita apakah yang disampaikan oleh gambar tersebut? Cluenya adalah masih gelap, angin, dan murid-murid yang berteriak. Kira-kira cerita apa ya? Jawabannya adalah Yesus berjalan di atas air. Lalu yang kedua adalah gambar ini. Apakah kamu tahu cerita apa yang disampaikan melalui gambar tersebut? Cluenya adalah 3 orang tidak mau menyembah raja, perapian yang menyala-nyala. Kira-kira cerita apa ya yang disampaikan melalui gambar tersebut? Jawabannya adalah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Yang ketiga adalah gambar ini. Cluenya adalah batu besar yang berguling, malaikat, pagi-pagi benar. Jawabannya adalah Yesus bangkit. Yang keempat adalah gambar ini. Cluenya adalah singa, tikus, dan saling menolong. Kira-kira gambar tersebut menceritakan tentang apa ya? Jawabannya adalah yang kuat menanggung yang lemah. Mengingat adalah bagian yang penting yang perlu dilatih dan dilakukan. Agar adik-adik bisa mengingat firman Tuhan, adik-adik harus rajin membaca Alkitab. Semakin banyak adik-adik membaca Alkitab, semakin banyak pula firman Tuhan yang adik-adik ketahui dan adik-adik ingat. Jika adik-adik tidak mengingat firman Tuhan, maka kamu akan kesulitan untuk melakukannya atau menceritakannya kepada orang lain. Untuk itu, rajinlah membaca Alkitab dan berdoa supaya semakin hari iman kamu semakin bertumbuh. Rajinlah membaca Alkitab, mengingatnya, merenungkannya, melakukannya, dan menceritakannya kepada orang lain. Demikianlah pelajaran sekolah minggu kita hari ini. Sampai jumpa di kesempatan yang akan datang. Tetap jaga kesehatannya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dah.